Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat berhimpun bersama-sama. Mari kita akan memulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Mengaminkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus mengalami hidup dalam persekutuan dengan Kristus, diperlengkapi dan dipakainya. Marilah mengangkat hati kepadanya, dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus, dalam tuntunan tema hamba yang diperkenan. Mari berdiri bersama-sama. Wahai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari bersama-sama membaca Mazmur secara responsorial. Mazmur 29, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kamulah kau buang kuning dari
labisangana palula koi puang tuming tupakuria si patona sangana penombai tu puang ening tu malaeka budi sangana. Kita ulang sekali lagi. Palula koi puang tuming tuka di pangkerang ening tu malaikat pudi tu kama totoran na puang ta pakalabisangana palula koi puang tuming tu papudian si patona sangana penombai tu puang emin tu malaeka pudi sangana. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mendengarkan 10 perintah Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhanlah Raja kini dan terus kekal.
selamanya. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita diperkenankan memasuki tahun 2023. Tanpa terasa, kita kini berada di hari Minggu yang kedua. Ya. Dalam perjalanan itu, saudara-saudara, kita menyadari kita hanyalah manusia yang rapuh, penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Begitu banyak kesalahan bahkan dosa yang kita buat terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Mari bersama di saat yang terindah ini, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Saudara-saudaraku, minggu ini kita diajak merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang diperkenan. Sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan, dengan setia melakukan dan menyatakan kebenarannya, tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna, yang hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena itu, mari dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sambil mengingat akan kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Setelah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan yang sungguh baik, penuh kasih dan penuh pengampunan. Kita mendengarkan berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pujian, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar marahi. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tak. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas langit. Mari bersama-sama kita nyanyikan kembali pada ayat yang pertama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabaik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama lelang. Ada persembahan natura dari anggota kelompok 7. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada persembahan natura dari kelompok 7 NN untuk pembangunan. Ini rambutan asli ini. Ini rambutan dari kebunnya sendiri. Mohon
kasih harga 3 kilo barangkali nih, 4 kilo berat dia. Oh, tidak ada suara. Hah, 50. Ya, 50. 100 satu kali. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Silakan. Ini kantong kedua ini, cuma 4 kantong. Sama beratnya ini, sudah ditimbang tadi. Berapa? 50. Kasih deh besar-besar Bu, karena saya tuli ini. Sama dengan Bapak Pak Yusuf. Ya 50 satu kali. Palu 100. Saya kira 100. Ya 50 satu kali. Siapa yang 100? Satu kali, 2 kali, 3 kali di belakang. Nah ini ketiga. Ya tinggal 1, tinggal 2 ini. Siapa kasih harga? Sama beratnya, 3 kilo barangkali, 4 kilo. Berat ini. 50, kenapa 50 terus? 100 3 kali ambil saja. Palun 100. Kasih palun ini nih 100. Makasih Bapak Ibu yang telah menyumbangkan dan juga kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, jika sampai hari ini kami dilayakkan mengambil bagian dalam pelayanan dengan memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Layakkan kami untuk terus memberi Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujian padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh.
hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita, arahkan pikiran kita saat ini. Simpan dan diamkan dulu HP-HP, saudara-saudara yang membawa HP, sehingga bisa fokus mendengar suara Tuhan. Sebentar ketika kita pulang, biarlah hidup kita sungguh diberkati Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan lebih jauh, mari kita mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Baik saat ini, Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami, melayakkan kami untuk memahami dengan baik firman Tuhan hari ini. Hati umat-Mu yang telah hadir dan duduk di sekitar firman-Mu sungguh siap dan boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Pikiran yang mungkin mengembara, memikirkan berbagai hal, perkara dunia, boleh ditinggalkan sejenak dan sungguh fokus mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan, layakkan mampukan hamba-Mu untuk menjelaskan lebih jauh seturut kehendak-Mu, bukan kemauan hamba-Mu. Tuhan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah lahir untuk kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 42. Kami ulangi, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain.
atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul ayat yang ke-10, pasal 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkannya kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bacaan ketiga dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kure semangat puang. Tukadami Tuhan, Tukadami kure sumanga Tuhan. Baik, saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 3 bacaan kita tadi, Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 43, Matius 3 ayat 13 sampai 17 akan kita renungkan bersama di hari Minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2023. Hamba yang diperkenan. Hamba yang diperkenan. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Hujan terus, tapi Tuhan mengatur segalanya indah. Kita mau ibadah, Tuhan memberikan cuaca yang cerah. Betapa kita bersyukur. Ya. Kalau hujan deras terus, mungkin yang datang bisa hitungan orang. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah tentang seorang pendeta, hamba Tuhan. Satu ketika dia akan dimutasi ke satu tempat, ya, kota yang berbeda. Lalu sinode mengirim nama itu. Inilah nama pendeta yang akan ditempatkan di jemaat saudara. Setelah mereka membahas, akhirnya mereka memutuskan menerima. Ya. Tiba saatnya pendeta itu berangkat menuju ke jemaat yang dimaksud. Namun saudara-saudara, pendeta ini ingin sebagai hamba Tuhan, ingin melihat sejauh mana ketulusan, ya, jemaat itu dalam menyambutnya. Apakah dengan senang, sukacita atau tidak. Ya, karena mereka juga belum saling kenal, dari kota yang jauh dan berbeda. Akhirnya dia berangkat menuju ke jemaat tersebut. Dia menggunakan wig, lalu dengan pakaian yang sedikit lusuh, kumuh. Tiba di jemaat itu. Jemaat sudah menyambut, artinya siap, ya, sebagian jemaat sudah siap menyambut. Ketika pendeta sampai turun dari mobil, hampir 100% warga jemaat yang menyambut dengan perasaan kecewa. Menurut pendeta itu, kecewa, kecil hati. Wow, pendeta yang diberikan sama kita begitu tampilannya, ya. Wah, kecewa, ya. Kena torai kumuondo susi bangare dikka atu. Ya. Mana tampilannya na ya susi mo ya tuh. Bagaimana kualitasnya nanti? Nah. Sampai akhirnya mereka dijamu dan seterusnya. Pergilah ditempatkan di pastori, rumah jabatan. Ya, waktu berjalan jemaat juga pulang, tinggallah mereka di pastori itu. Keesokan harinya pendeta itu datang dengan tampilan yang sesungguhnya. Dia keluarkan wignya, dia berpakaian rapi, sebagaimana biasanya dia. Datang di gereja, berjumpa dengan jemaat. Wah, ini Pak pendeta yang kemarin? Iya.
Nah, sengak mo ya kalah. Ya. Lain. Tapi itulah yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Itu. Manusia memang begitu. Manusia lebih cenderung melihat apa yang kelihatan tampilan luar dan menilainya seperti itu. Baik sesuatu terlebih sesamanya. Tanpa kita melihat lebih jauh. Seperti apa yang akan dibuat seseorang. Jadi akhirnya apa? Kita berprasangka buruk, negative thinking, karena kita lebih melihat luarnya saja. Ya. Saudara-saudara jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Ya. Pembacaan kita hari ini mau menjelaskan kepada kita hamba yang diperkenan. Ya. Kita belajar dulu atau memahami dulu siapa itu hamba. Ya. Hamba dalam konteks perjanjian lama pada waktu itu bisa berarti budak belian. Ya. Dalam Keluaran 12 ayat 44, 21 ayat 2 dan juga dalam Matius 8 ayat 6. Bisa seperti itu. Budak belian. Orang yang mungkin hanya disuruh tanpa memahami keberadaannya, menghargai keberadaannya, bahkan juga memberi imbalan. Pemahaman yang kedua juga dapat berarti budak atau hamba yang mendapat gaji. Bisa juga begitu. Orang yang digaji bisa dalam artian hamba. Ya. Dalam Imamat 25 ayat 39 sampai 42. Ya. Lalu saudara-saudara, juga hamba adalah kiasan yang menyatakan orang yang di bawah kuasa orang lain. Ya. Hamba itu adalah orang yang berada dalam pengaturan kuasa kedaulatan orang lain. Ya. Dalam Amsal 11 ayat 29. Ya. Lalu juga dikatakan hamba Tuhan. Ya. Siapa dia hamba Tuhan? Hamba Allah adalah hamba Tuhan adalah seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 1 berarti orang yang menjadi milik Allah, berbakti kepada Allah serta melakukan pekerjaan Allah sebagai panggilan hidupnya. Itu beberapa pemahaman tentang hamba. Nah. Lalu saudara-saudara kita kembali kepada konteks Yesaya 42. Siapa hamba yang dimaksud? Ya. Hamba yang dimaksud dalam konteks Yesaya 42 adalah seorang pemimpin, raja yang diutus Tuhan untuk menolong umatnya. Konteks Yesaya 42 menjelaskan tentang keberadaan umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu yang sedang menderita di pembuangan di Babilonia. Sekian lama mereka hidup dalam tekanan, penderitaan, hampir putus asa. Ya. Berada di ambang keputusasaan karena beratnya tekanan kehidupan yang mereka alami. Itu yang digambarkan seperti bulu yang patah, terkulai. Nyala yang pudar, itu maksudnya. Bulu yang terkulai, nyala yang pudar artinya orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang lemah. Nah. Mengapa mereka tidak berdaya? Karena begitu beratnya himpitan,
hidup ini. Tekanan. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan kalau kita yang hadapi masalah yang begitu berat. Ya. Begitu berat. Seperti apa? Ya. Ada pengalaman seorang anggota jemaat yang pernah saya layani itu. Ya. Beli mobil baru, terus suaminya pakai keluar kota, tiba-tiba kecelakaan. Ya. Mobil rusak, anggota keluarganya masuk rumah sakit. Belum berapa hari, orang tuanya masuk rumah sakit. Ya. Belum lama, berapa minggu, mendengar saudaranya meninggal. Coba, kita bisa bayangkan kalau ada beban pergumulan seperti itu yang bertubi-tubi. Ya. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi ini? Nah, seperti inilah gambaran saudara-saudara, kehidupan umat Tuhan di pembuangan yang sekian lama, ya. Sehingga digambarkan seperti bulu yang terkulai, patah, ya. Nyala ya, api, nyala obor yang hampir pudar, tidak berdaya. Nah, tapi syukur saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak menutup telinga. Tapi ia mendengar seruan umatnya setiap hari. Ia melihat penderitaan umatnya. Dan akhirnya Tuhan mengutus seseorang. Konteksnya saya, mengutus seorang raja, seorang pemimpin untuk membebaskan mereka. Untuk menyatakan keadilan bagi semua orang. Ya. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka, memberikan pembebasan. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, yang dipenjara dibebaskan, yang buta dimelekkan. Ya. Mereka bangkit dalam sebuah kehidupan. Ya. Lalu kita tarik benang merahnya. Siapa yang dimaksud hamba yang sesungguhnya itu? Dalam Matius, Yesus Kristus, hamba. Saudara-saudara, dari kelahirannya, sepanjang perjalanan karya penyelamatannya, apa yang dialami oleh Yesus? Lahir dalam kehinaan di kandang domba. Ia menderita sengsara, mati di salib. Enggak pernah hidup wah-wah semuanya. Tapi dengan satu tujuan, yaitu untuk menyatakan kasih, membebaskan manusia dari kuasa dan belenggu dosa. Itu seorang hamba, bukan tampilannya yang dilihat, tapi apa yang dia lakukan, seperti apa karyanya. Yesus lahir di kandang domba. Banyak orang pada waktu itu apa? Seorang raja lahir di kandang hewan, harusnya kan di istana, kan gitu. Tapi saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Karya besar untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Itulah hamba yang diperkenan, hamba yang berkenan. Sebuah karya, pekerjaan, hal-hal yang konkret dan nyata yang mampu menyentuh secara langsung dalam kehidupan manusia bagi orang lain. Itu yang maksudnya. Apa sih yang dikatakan berkenan? Saya kira kita semua paham bahasa Indonesia. Berkenan artinya sesuatu yang seperti yang kita kehendaki. Ya, kalau kita ditawarkan sesuatu, mana yang berkenan untuk saudara? Kan kita pilih. Oh, ini yang berkenan. Kan begitu. Ini yang saya suka, ini yang sesuai dengan saya maksud. Gitu. Begitulah hamba yang berkenan di mata Tuhan. Itu dulu, berkenan di mata Tuhan. Banyak orang bisa menjadi hamba kan? Hamba tapi dalam tanda petik, hamba apa dulu?
Ya, itu dulu. Hamba apa dulu? Banyak orang menjadi hamba uang. Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Banyak orang menjadi hamba seksual, kepuasan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Banyak orang menjadi hamba narkoba. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu dulu. Ya. Makanya dalam penekanan hamba yang diperkenan. Kita menjadi hamba, tetapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita ini menghambakan diri kepada hal yang lain, kepada hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan senang. Itu dulu. Ya. Jadi yang tahu itu adalah kita, saudara-saudara. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tidak usah meneropong hidup orang lain, tapi introspeksi hidup diri sendiri. Ya. Mengapa? Karena kadang kita ini lebih cepat mata kita, telinga kita melihat orang lain, tapi kita lupa melihat diri kita. Ya, itu. Alkitab mengatakan kadang kita begitu cepat melihat selumbar di mata orang. Selumbar itu hal yang sangat kecil, halus, bisa tidak dilihat dengan mata mungkin. Tetapi kita lupa melihat balok yang besar dalam diri kita. Itu yang dimaksud. Kadang-kadang begitu. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, cepat sekali kalau orang yang buat. Weh si A, weh ya mau kita tuh, iya mau tong. Ya, dia lupa ternyata dalam dirinya justru dosa yang jauh lebih besar. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudara. Makanya dikatakan yang paling bagus adalah bagaimana kita introspeksi diri sendiri. Tidak usah sibuk. Ya, dalam hal tertentu Alkitab mengatakan bagaimana kita saling menasihati dan seterusnya. Si pakai lalaki, oke. Tapi jangan menghakimi orang. Ya, jangan menghakimi. Ketika kita menghakimi maka kita akan dihakimi. Ya. Apa yang kita pakai untuk menghakimi orang maka itu juga yang akan dipakai untuk mengukur kita. Saling menasihati itu hal yang wajar. Alkitabiah. Tapi jangan sibuk mengukur dan menghakimi orang. Introspeksi dirilah di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Kita semua berdoa dan berharap. Semoga kita semua adalah hamba-hamba yang berkenan di mata Tuhan. Baik itu hamba dalam pelayanan sebagai majelis gereja, sebagai pengurus OIG, pun sebagai warga jemaat. Jangan mengatakan, oh hanya pendeta majelis atau Pak Pendeta itu hamba. Tidak. Lalu saudara apa? Apakah saudara bukan hamba Tuhan? Kita hamba Tuhan dalam kapasitas yang berbeda. Ya. Masing-masing punya potensi, punya kapasitas yang berbeda. Hamba Tuhan artinya bagaimana kita berpikir, mengerjakan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang dijelaskan tadi, ya, yang saya jelaskan tadi bahwa hamba Allah atau hamba Tuhan itu adalah seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1, orang yang menjadi milik Allah, berbakti kepada Allah, serta melakukan pekerjaan Allah sebagai panggilan hidupnya. Jadi kan bukan hanya panggilan pendeta, bukan hanya panggilan majelis gereja, penatua dan camat, bukan hanya panggilan guru sekolah minggu, bukan. Tapi semua orang percaya di dalam Yesus. Jadilah hamba Allah, jadilah hamba yang diperkenan. Jangan sampai saudara-saudara menjadi hamba uang, hamba seks, hamba narkoba. Jangan. Kita berdoa, saudara-saudara. Bersyukur Tuhan masih mengaruniakan kita kebaikan kehidupan tahun 2023. Saatnya kita merenung. Saudara-saudara bersyukur. Secara khusus kita yang masih bernapas sampai detik ini. Kurang lebih 2 tahun begitu orang hidup bergelut penuh dengan ketakutan. Tapi bersyukur kita karena kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan menolong kita. Dan bisa mengantar kita memasuki tahun 2023. Syukuri itu. Jangan melihat itu biasa-biasa saja. Ya. Jangan sampai kita jadi lengah ya. Jadi pongan nanti bilang, lendu omo corona apa paling susah.
Wah, hidup ini kita tidak tahu tentang kehidupan yang akan besok. Jangan lalu terlena hanya berpikir fokus corona. Corona sudah berlalu, lalu mengatakan bebas, merdeka. Oh tidak. Tantangan hidup, pimpinan hidup, kita tidak tahu apa bentuknya. Pergumulan hidup. Jadi bagaimana kita terus dan terus hidup mencari Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau prediksi-prediksi pakar ekonomi dunia sekarang mengatakan tahun 2023 kita akan menghadapi masa sulit, bahkan masa kelam. Oke, itu prediksi manusia. Tapi satu hal bagi kita, seperti bulu yang terkulai, nyala yang pudar, kita punya pengharapan. Ada Tuhan. Ya. Dalam menghadapi sulitnya himpitan ekonomi yang diprediksi itu, tapi kita harus tetap berjalan dalam optimisme iman. Mengapa? Kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang lebih berkuasa, mampu mengubah segalanya. Dalam segala kesulitan apapun menurut ukuran manusia, kalau kita hidup bersama Tuhan, Tuhan bersama kita, maka semuanya pasti mampu dan dapat kita lalui. Amin saudara? Yakinlah itu. Karena itu biarlah jadilah hamba-hamba yang diperkenan di hadapan Tuhan. Lalu seperti apa diri saudara dan saya? Sekali lagi, jangan melihat orang, tapi lihatlah dirimu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dan saudara yang tahu. Tapi firman dan tema kita hari ini mengatakan, jadilah hamba yang diperkenan. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Saudara-saudara, dalam realita hidup ini, seringkali kita berjumpa dengan begitu banyak hal yang membuat kehidupan kita bagaikan bulu yang terkulai, nyala yang pudar. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita terus setia mencari Tuhan, Tuhan akan datang. Tuhan akan selalu menyertai kita, menopang kita, dan memberikan pengharapan, menghadapi dan menjalani kehidupan yang sulit sekalipun. Mari kita tenang dan kita akan satu dalam doa. Dan kita nanti akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang kami agungkan dan kami muliakan. Dan kamilah hamba-Mu. Dan biarlah kami semua menjadi hamba-hamba yang diperkenan di mata Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Hidup kami mengabdi kepada Tuhan. Melakukan apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena kami tahu, kami sadar, godaan dunia begitu luar biasa. Ketika kami lengah dan lemah dalam iman, maka berbagai dosa dan kejahatan akan memperdaya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus telah datang untuk membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Yesus telah datang untuk memberikan kami topangan semangat menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Ya Bapa Surgawi, berkatilah kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Sehingga kehadiran umat-Mu tidak sia-sia, tetapi sebentar ketika mereka pulang dengan sukacita penuh damai sejahtera, diberkati Tuhan membawa kebenaran firman-Mu.
Firman itulah yang akan menjadi suluh, menjadi penuntun, menjalani kehidupan ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di sini, jemaat Rama. Segenap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai melayani saat ini. Kekasih kami, Bapak Pendeta Agustinus Pali, Bapak Pendeta Petrus Tangkel, Ibu Pendeta Berta Patu, seluruh majelis gereja, penatua dan syamas, pengurus OIG, bahkan seluruh warga jemaat dan para simpatisan. Tuhan memberkati, sehingga terus satu hati membangun persekutuan jemaat Tuhan di sini. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling melengkapi. Ya Allah Bapa Surgawi, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami membawa kehidupan. Kami mendoakan pekerjaan warga jemaat, apa yang mereka tekuni, yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan terus memberkati, membukakan jalan, memberikan keberhasilan, membukakan pintu-pintu berkat. Juga jemaat yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan juga terus membukakan jalan. Mereka berusaha dan berjuang dengan selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa dan harapan umat. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, Tuhan bimbing dan berkati mereka Tuhan. Hingga mereka tumbuh dewasa semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian anak-anak kami, saudara kami yang sedang berjuang menuntut ilmu, berikan hikmat, akal, kemampuan, baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Mereka boleh sukses karena mengandalkan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga mendoakan jemaat yang bersyukur karena menikmati kasih dan berkat Tuhan. Apapun yang mereka alami, yang boleh berulang tahun, yang merayakan dan mensyukuri ulang tahun perkawinan mereka, yang dikaruniai anak, cucu, dan berbagai hal yang lain. Tuhan memberkati, menyempurnakan syukur umat. Kami mendoakan juga saudara kami yang sakit, lawat mereka Tuhan, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan. Di rumah pun yang jika ada yang dirawat di rumah sakit, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih akan menjamah, menopang dan memberkati, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Apa yang sulit, apa yang berat, bahkan mustahil, oleh kuasa Tuhan semuanya mungkin. Saudara-saudara kami, jemaat yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Bahkan yang menghadapi berbagai beban pergumulan hidup apapun bentuknya, Tuhanlah harapan dan kekuatan umat-Mu. Tolongnya Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami, hari ini pun hari-hari yang akan datang. Kami juga mendoakan kekasih kami Oktarian Gwinandra Baso, yang untuk pertama kali boleh masuk di gereja karena kerinduan mencari Sang Juru Selamat. Anak-anak dari Suhendra Maring dan Suryati Rapa. Terima kasih Tuhan. Oleh Roh Kudus akan menuntun selalu, sehingga dia terus bertumbuh dalam iman, semakin terus mencari dan mencintai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus, hidup ini akan sia-sia. Ya Tuhan, demikian bagi semua umat-Mu. Kiranya terus semakin memiliki kerinduan untuk mencari dan berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mendoakan juga pelayanan-pelayanan di jemaat ini Tuhan, satu minggu ke depan khususnya. Tuhan memberkati baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu tanggal 22, juga pernikahan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 28 Januari bagi saudara Alfon Pali dan saudari Dianita Hilari Pangaribuan. Tuhan juga memberkati dan berbagai bentuk pelayanan yang terus dilaksanakan di tengah-tengah jemaat ini. Mampukan kami sebagai jemaat, terlebih sebagai majelis gereja,
untuk dapat menjadi hamba-hamba yang setia berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Biarlah melalui mereka kami semua tetap hidup aman, nyaman, dan tentram. Bahkan bangsa dan negara kami ini semakin sejahtera. Bapa Surgawi, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini kami bawa dalam tuntunan penyertaan-Mu. Ketika sebentar kami pulang, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dengarlah kami Tuhan yang berdoa, bersyukur dan memohon. Di dalam pengasihan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Dan kuasa. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 8 Januari 2023. Yang pertama, pemeriksaan verifikasi diinformasikan kepada semua bendahara dalam lingkup Jemaat Rama bahwa Komisi Verifikasi dan Pengawasan akan mengadakan pemeriksaan keuangan pada tanggal 9 sampai dengan 12 Januari 2023 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Diharapkan semua bendahara menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangannya. Yang kedua, baptisan kudus. Atas permintaan keluarga pada hari Minggu 22 Januari 2023 pukul 9 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Darnel Radeva Hardiasta Paka, anak dari Bapak Hart Irlan Paka dan Ibu Ningrum Dia Puspita, kelompok 5 Rama Selatan. Yang ketiga, pernikahan. Rencana pemberkatan nikah pasangan Saudara Alfon Pali SSI dengan Saudari Dianita Janet Hillary Pangaribuan SH akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 10.00 WITA, konvokator kelompok 7 dan pianis Rian. Yang keempat, posyandu. Posyandu ORW 01 akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 9.00 WITA bertempat di rumah Ketua ORW 01 Bapak Noplande. Demikian penekanan Warta Jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan hiduplah sebagai hamba yang diperkenan Tuhan. Percayalah Roh Kudus menolongmu. Kami siap hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Arahkan hati pikiranmu saat ini kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Pujian, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, kita nyanyikan bersama-sama. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya.